إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim oleh Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sampai pada ucapan musannif, wa laysa hadzal kalam min khasa'is hadhihi al-mas'alah bal huwa waridun fi kulli munkarin qad akhbara as-sadiqu biwuqu'ihi. Ucapan ini tidak khusus pada masalah ini, tidak khusus atau bukan merupakan kekhususan dalam permasalahan ini, tetapi waridun, permasalahan ini akan tersebut juga, pembicaraan ini mengenai pula seluruh kemunkaran atau pada seluruh kemunkaran yang telah dikhabarkan dalam berita yang shadiq dari Allah dan Rasulnya bahwa itu akan terjadi. Nyambung? Yang lupa pembahasan lalu akan bingung, gak nyambung. Tetapi yang ingat pembahasan yang lalu akan paham apa yang dimaksud. Apa pembahasan yang lalu? Pembahasan yang lalu adalah ada perintah untuk jangan berpecah. Dan ada berita berupa kalian akan berpecah. Iya Pak ya? Bagaimana kita mendudukan antara keduanya? Kok bertentangan? Katanya pasti terjadi perpecahan. Di sini bilang jangan berpecah. Yang kedua, dibahas pula waktu itu tentang jangan kalian mengikuti Yahudi dan Nasara.
Tetapi ada berita, la tattabi'unna, kalian pasti akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Bagaimana menyingkronkan dua perkara ini? Berita dan perintah. Beritanya kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Perintahnya jangan kalian mengikuti orang sebelum kalian. Beritanya akan terjadi, tetapi perintahnya jangan lakukan. Tidak bertentangan sama sekali. Sudah dibahas. Apa hikmahnya diantaranya? Pertama, taklil. Paling tidak, walaupun terjadi, tapi mengurangi jumlah kejelekan yang terjadi tadi ketika kaum muslimin tidak mengerjakannya. Kedua, ziyadatul iman. Ketika kita mengingatkan, ternyata sebagian mereka masih tetap dalam keadaannya. Maka kita ingat Nabi pernah bersabda, pasti terjadi. Maha benar Allah dan sungguh benar Rasulnya. Tambah beriman. Apalagi taklil, mempersedikit golongan mereka. Pasti terjadi memang. Itu berita yang sahih. Tapi dengan kita berupaya menghindari dan mengajak kaum muslimin untuk menghindari kejelekan tadi, akan semakin sedikit. Walaupun terjadi. Tapi semakin sedikit jumlahnya. Yang ketiga, kalaupun sampai terjadi, kita berharap jangan kita yang terjerumus dalam kejelekan tadi. Maka kita berusaha untuk menghindari dan mengajak orang-orang untuk menghindari. Dan masih sekian banyak hikmah-hikmah. Apakah ini pembicaraan berlaku pada masalah itu saja? Tidak. Laisa hadzal kalam min khasa'is hadhihi al-mas'alah. Pembicaraan kita ini yang seperti ini bukan pada masalah itu saja. Tetapi bal huwa waridun. Bahkan itu akan terjadi pula pembicaraan itu pada segala kemunkaran yang dilarang, yang diingkari. Tetapi qad akhbara as-sadiq, tetapi telah diberitakan akan terjadi. Yani akhbara as-sadiq bi wuqu'i. Diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi. Maka kita berlakukan pembicaraan tadi. Tetap kita ingkari, tetap kita dakwahi, tetap kita ajak, tetap kita hindari semua kemaksiatan tadi, berupaya semaksimal mungkin. Dengan hikmah-hikmah yang sama tadi. Mempersedikit kejelekan tadi, agar jangan kita yang terjemus di dalamnya. Dan juga kita semakin bertambah yakin, paling tidak dengan dakwah kita dapat pahala. Jangan berkata, ngapain kita mengajak berhijab? Wahai para wanita berhijablah. Tapi Nabi sudah menyatakan nanti akan muncul wanita-wanita yang kasiatin, ariatin, ma'ilatin, mumilat. Ini berita akan terjadi wanita seperti itu. Tapi bukan berarti kita berhenti dari dakwah agar mengajak para wanita berhijab. Terjadi juga pembicaraan yang sama. Mengapa? Kita terus mengajak. Pertama, kita mendapatkan pahala atas dakwah kita. Kedua, sebagai hujjah, qiyamul hujjah, agar mereka jangan beralasan gak ada yang nasihati kami. Kami sudah menasihati. Agar semakin sedikit orang yang tidak berhijab dan semakin banyak yang berhijab. Agar ini semua hikmah-hikmah, barakallahu fikum, kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar asar-asarnya juga terjadi di dunia ini. Barakallahu fikum. Berarti pembicaraannya bukan hanya masalah itu. Pada segala masalah yang munkar diperintahkan untuk ditinggalkan, tetapi diberitakan pasti akan terjadi. Maka pembicaraan kemarin semua berlaku. Intaha. Wa mimma yadullu minal Qur'ani 'ala an-nahyi 'an musyabahatil kuffar. Pembahasan berikutnya sekarang, di antara yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dari larangan menyerupai orang-orang kafir. Jangan lupa pembahasan pertama, bahkan di pertemuan pertama kita sedang membahas bahwa dalam Quran dan Sunnah banyak dalil-dalil yang menyuruh kita agar membedakan diri dari orang kafir.
agar kita memiliki karakter tersendiri yang khas, yaitu yang diajarkan dalam agama Islam, yang diajarkan dalam sunnah. Agar kaum muslimin memiliki identitas tersendiri dan tidak ikut-ikutan, tidak kemudian latah mengikuti segala macam budaya-budaya kafir ila akhirih. Dalilnya dalam Quran dan Sunnah banyak, disebutkan satu persatu. Iya kan? Terakhir masalah iftirak, agar kalian jangan berpecah seperti orang yang telah lalu. Wa mimma yadullu minal Qur'ani 'ala an-nahyi an musyabahatil kuffar. Dan di antara apa yang menunjukkan larangan untuk menyerupai orang-orang kafir dalam Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkata ra'ina wa qulu unzurna, tapi ucapkanlah unzurna wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir adalah bagi mereka azab yang pedih. Berkata Qatadah ibn Da'amah ibn Qatadah As-Sadusi rahimahullah, kunyahnya Abul Khattab Al-Basri, salah seorang dari ulama tabi'in, yang dikatakan oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqat, kana minal huffadhin nadirin. Beliau salah satu penghafal yang nadir, jarang ada yang seperti dia. Nadir artinya luar biasa, jarang ada seperti dia. Bahkan Muhammad bin Sirin menyatakan huwa ahfadun nas. Dia adalah manusia yang paling penghafal di antara manusia. Imam Ahmad juga menyatakan mirip dengan itu, tetapi hanya muqayyad bil Basrah. Huwa ahfadu ahli Basrah. Dia adalah orang yang paling penghafal di negeri Basrah. Di samping hafalannya yang nadir, yang luar biasa, beliau dijuluki faqihan aliman. Beliau ahli fiqih, alim, khususnya bit-tafsir. Sehingga sering kita dengar kalimat Qatadah di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir bil Ma'thur. Qala Qatadah. Kata Qatadah menafsirkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Kata Qatadah dan juga yang lainnya, kanatil yahud taquluhu istihza'an. Yahudi mengucapkan kalimat ini sebagai istihza, sebagai olok-olok. Fakarihallahu lil mu'minin an yaqulu mithla qaulihim. Maka Allah tidak suka kalau orang beriman mengucapkan kalimat yang sama dengan kalimat Yahudi. Wa qala aidan, dan berkata juga, kanatil yahud taqulu lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Yahudi waktu itu berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan kalimat ra'ina sam'ak yastahzi'una bidzalik. Mereka memperolok-olokkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ra'ina, kalau secara makna lugawiyan di dalam bahasa Arab, ra'ina, perhatikanlah kami, atau undurna, lihatlah kami. Ra'ina sam'ak, perhatikan kami dan sampaikan ucapanmu pada kami ila akhirih. Tetapi di dalam bahasa Yahudi, di dalam bahasa mereka adalah kalimat yang jelek. Tidak disebutkan di sini tafsirnya, hanya disebutkan adalah kalimat yang jelek, yang tidak pantas. Sehingga mereka plesetkan kalimat tadi dengan ra'ina. Dipahami oleh kaum muslimin lain,
dipahami oleh Yahudi lain. Kaum muslimin memahami secara dohirnya. Perhatikan kami, perdengarkanlah pada kami. Ternyata Yahudi tertawa-tawa di belakang sana. Istihza'an yastahzi'una bidzalik. Mereka memperolok-olok Rasulullah SAW dan kaum muslimin dengan itu. Wa kanat fil Yahudi qabihah. Kalimat itu dalam bahasa Yahudi qabihah, kalimat jelek, kalimat yang buruk. Wa rawahu Ahmad an Atiyah, diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Atiyah, qala kana ya'ti nasun minal yahud fayaquluna ra'ina sam'ak. Datang manusia-manusia dari kalangan Yahudi dan mereka berkata dengan kalimat ra'ina sam'ak, hatta qalaha nasun minal muslimin. Akhirnya kaum muslimin pun ikut-ikutan memakai kalimat yang sama. Ra'ina sam'ak. Fakarihallah, maka Allah tidak suka. Allah benci dengan kalimat yang diucapkan oleh Yahudi tadi. Fakarihallahu lahum ma qalatil yahud. Maka Allah benci, tidak suka bagi kaum muslimin mengucapkan kalimat yang sama seperti ucapan Yahudi. Walaupun maksud berbeda. Ini dalil yang sangat kuat dari sisi ini. Dalil yang sangat kuat dari sisi ini. Sisi apa? Dari sisi walaupun niat kamu baik, tapi keserupaan dengan Yahudi itu tidak bagus. Sebab ada kalimat lain. Nggak perlu mengatakan ra'ina, ucapkan undurna, selesai. Perhatikan kami. Barakallahu fiikum. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka kalimat-kalimat tadi walaupun mungkin bermakna sama, tetapi kalimat yang ini dipakai dan kebiasaan yang memakainya adalah orang-orang kafir, yang ini dipakai oleh kaum muslimin, maka pakai yang biasa dipakai kaum muslimin. Jangan memakai kalimat-kalimat yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Walaupun mungkin kamu berkata, maknanya kan sama. Iya. Ra'ina dan undurna secara zahir maknanya sama. Tetapi undurna bersih dari makna lain. Sedangkan ra'ina mengandung makna lain. Yang dipahami oleh Yahudi itu jadi bahan tertawaan oleh mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Atha rahimahullah, huwa Atha ibn Abi Rabah. Wa Abu Rabah, bapaknya itu kunyah, namanya Aslam Al-Fihri maulahum, yani maula Bani Fihr. Ahadu kibari tabi'in Al-Makkiyin, salah seorang tokoh besar dari kalangan tabi'in juga. Wa kana aliman fadilan, thiqatun katsirul hadis, dia thiqah terpercaya, banyak meriwayatkan hadis, faqihan, juga ahli dalam fiqih. Adraka katsiran minas sahabah, beliau banyak menemui atau banyak bertemu dengan para sahabat. Rahimahullah. Kanat lughah fil ansari fil jahiliyah. Kalimat itu memiliki makna di dalam bahasa di kalangan Ansar di zaman jahiliyah. Bahasa di kalangan Ansar, dan waktu itu Ansar bersama Yahudi. Halif al-Yahud. Dulunya di zaman jahiliyah bergabung dengan Yahudi. Disebut dengan Halif. Haliful Yahud. Wa qala Abu al-Aliyah rahimahullahu ta'ala, Ar-Ini qala inna musyrikil Arab, sesungguhnya musyrikin dari kalangan Arab, kanu idza haddatsa ba'dhum ba'dha, kalau mereka berbicara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, mereka akan berkata dengan kalimat Ar-Ini sam'ak. Ar-Ini sam'ak. Fanuhu an dalik. Kemudian dilarang kalimat itu
kepada kaum muslimin. Ini kaum muslimin dilarang untuk mengucapkan kalimat yang biasa dipakai oleh kaum musyrikin. Wa kadzalika qala ad-Dhahhak. Demikian pula dikatakan oleh ad-Dhahhak. Dhahhak ibn Muzahim Al-Hilali Al-Khurasani. Juga tabi'i jalil. Imam fit tafsir. Al-Thawri berkata, khudut tafsir an arba'ah. Kata Al-Thawri, ambillah tafsir dari 4 orang. Ambillah tafsir dari 4 orang. Mujahid, wa Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair, wa Dhahhak. Sedangkan Abu Aliyah, itu kunyah, namanya Rafi' ibn Mihran Ar-Rayahi. Dari Bani Tamim Al-Basri. Thiqatun, beliau seorang yang thiqah terpercaya. Wathaqahu Yahya ibn Ma'in. Dianggap thiqah oleh Yahya ibn Ma'in dan Abu Zur'ah. Di dalam takrib disebutkan tentang Abu Aliyah, thiqatun katsirul irsal. Beliau thiqah terpercaya, tapi sering membawa hadis mursal. Barakallahu fiikum. Abu Aliyah, demikian pula Dhahhak rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Dalam keadaan meriwayatkan kata-kata tadi ternyata juga diucapkan oleh musyrikin Arab, bukan hanya Yahudi. Berarti Yahudi dan juga musyrikin Arab memakai kalimat tersebut. Jadi khasnya mereka. Fahada kulluhu yubayyin anna hadhil kalimah nahal muslimuna an qawliha. Dalam ayat ini sangat jelas diterangkan bahwa kalimat tersebut dilarang diucapkan oleh kaum muslimin. Limadha? Lianna al-yahuda kanu yaqulunaha. Karena Yahudi biasa mengucapkan kalimat tersebut. Wa in kanat minal yahudi qabihah. Walaupun bagi Yahudi ada makna jelek, makna yang tidak bagus, tetapi minal muslimin lam takun qabihah. Tetapi kaum muslimin mengucapkan kalimat itu dengan makna Arabiyah yang enggak maksud jelek sama sekali. Tetapi toh dilarang. Lima kana fi musyabahatihim fiha. Berarti apa alasan dilarangnya? Jelas karena musyabahah. Karena penyerupaan padanya. Min musyabahatil kuffar. Karena menyerupai orang-orang kafir. Wa tatriqihim, dan tata cara mereka. Tatriq dari kata tariq. Ila bulughi gharadihim, karena mereka ingin mencapai tujuan mereka, yaitu memperolok-olok dan istihza Yahudi dengan kalimat tersebut. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sudah dibacakan dalil-dalil yang sangat banyak, kokoh, hujjah qat'iyah, ayat, hadis, seperti larangan berpecah seperti mereka, larangan apalagi kejelekan seperti mereka, tetapi huwa fi dzatihi qabih. Walaupun tidak menyerupai Yahudi, perpecahan itu jelek. Sahih? Ya. Dilarang karena jelek. Kenapa dilarang berbuat kemaksiatan ini? Ya karena memang kemaksiatan, maka dilarang. Yahudi juga melakukan kemaksiatan tersebut. Berarti yang kedua, musyabahah. Alasan pertama, fi'luhu hadha bi'ainihi qabih. Sahih? Sehingga walaupun itu hujjah, tetapi sisi hujjah kejelekannya perbuatan tersebut, itu sudah mengharamkan. Walaupun tidak sama dengan Yahudi, akan dilarang perpecahan. Paham ya? Tetapi pada perkara ini, jangan katakan ra'ina, tapi katakan undurna. Inti perbuatannya, inti ucapannya bagi kaum muslimin tidak jelek. Ra'ina dengan undurna hampir semakna. Perhatikan kami, lihatlah kami. Perhatikan kami, lihatlah kami, sama. Tetapi karena Yahudi mengucapkan kalimat yang sama dengan tujuan-tujuan jelek, maka kaum muslimin jangan pakai kalimat itu.
Ganti kalimat lain. Maka disinilah jelas larangannya hanya karena musyabahatul Yahud. Karena perbuatannya, ucapannya, pada zatnya, muslimin tidak mengucapkan kejelekan. Mengucapkan lughah Arabiyah, ra'ina, perhatikan kami. Tetapi dilarang karena ucapan itu sering dipakai oleh Yahudi untuk istihza. Sering dipakai oleh Yahudi untuk istihza. Barakallahu fikum. Ini yang kita maksud bahwa ayat ini atau dalil ini pada masalah tasyabbuh lebih tajam karena tidak ada alasan lain kecuali karena penyerupaan. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang berpecah atau yang memecah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi bersyiah-syiah, menjadi bergolongan-golongan, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka dikembalikan kepada Allah. Thumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan diberitakan kepada mereka atas apa yang mereka perbuat. Wa ma'lumun annal kuffar farraqu dinahum. Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka. Enggak disebutkan siapa. Tapi disebutkan alladzina atau innal ladzina farraqu, siapapun yang memecah belah agamanya, maka engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka. Berarti perbuatan iftiraq, perpecahan pada zatnya sudah jelek siapapun yang melakukan. Pengikut Nabi Isa alaihi salam, pengikut Nabi Musa alaihi salam, mereka berpecah belah menjadi 71 golongan, menjadi 72 golongan, dan itu kejelekan mereka. Sedangkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Maka barakallahu fikum, Allah katakan pada nabinya, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak termasuk mereka. Engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Wa ma'lumun annal kuffar farraqu dinahum. Sudah jelas orang-orang kafir memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an. Maka kaum muslimin, jika kaum muslimin berpecah dan memecah belah agama menjadi berwarna-warni, maka mereka melakukan dua hal yang jelek. Zatul iftiraq sendiri, zatnya iftiraq sendiri adalah qabih, itu kejelekan pertama. Yang kedua, berarti kalian meniru jejaknya Yahudi dan Nasrani, tashabbuh bihim, menyerupai mereka. Maka Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu. Kalian janganlah menjadi seperti mereka yang berpecah belah, wakhtalafu, dan bertikai, berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Berarti larangan dari perpecahan dan larangan dari penyerupaan dengan orang-orang yang berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Kalian jangan menjadi seperti mereka yang berpecah belah. Padahal telah datang kepada mereka bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Wa qala, dan juga Allah berfirman, wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah ahlul kitab berpecah belah illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah,
Tidaklah mereka berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Disinilah perbedaannya dengan perselisihan orang-orang atau kaum muslimin karena ketidaktahuan. Dimaklumi, wajar mereka nggak mengerti. Tetapi Yahudi, orang-orang kafir berpecah setelah adanya bayyinah. Maka siapa di antara kaum muslimin yang walaupun sudah datang penjelasan, keterangan yang jelas, sudah tegak hujjah, sudah ada ayat dan hadis, bahkan sudah ada ijma' dari para salaf, dari para sahabat dan tabi'in, kemudian dia menyatakan aku memiliki jalan sendiri, kemudian berpecah, maka ini yang menyerupai Yahudi dan menyerupai Nasrani. Menyerupai Yahudi karena Allah menyatakan wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah mereka berpecah ahlul kitab kecuali setelah ada keterangan yang jelas. Seharusnya kalau sudah ada keterangan yang jelas tinggal ikut, tinggal jalani. Harusnya tidak berpecah. Kalau sudah ada qala Allah, kalau sudah ada qala Rasul, sudah ada hujjah qat'iyah, qat'iyatul thubut, qat'iyatul dilalah. Kenapa cari jalan yang lain? Mengapa berpecah belah? Mengapa memaksakan diri masing-masing dengan jalannya sendiri-sendiri? Pokoknya kalau saya maunya ini, kalau saya maunya itu, kalau saya maunya ini. Terjadi ikhtilafan katsira. Ini yang tidak dimaklumi. Mengapa tidak dimaklumi? Karena sudah datang keterangan yang jelas. Dan ini yang menyerupai Yahudi. Tidaklah mereka berpecah illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah mereka berpecah kecuali setelah datangnya bayyinah. Wa qala ta'ala wa minal ladina qalu innan nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dhukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan di antara orang-orang yang berkata kami adalah Nasara, karena kaum Nasrani, kami ambil perjanjian atas mereka, kata Allah. Fanasu, tetapi mereka melupakan hawwam mimma dzukiru bih, mereka melupakan bagian yang mereka sudah diperingatkan dengannya. Fa'aghrayna bainahumul adawah, maka kami timpakan di tengah-tengah mereka permusuhan. Wal baghdha, dan kebencian, saling bermusuhan, saling membenci ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti ini dalil bahwa satu umat ahlul kitab yang Allah sudah timpakan pada mereka azab dalam bentuk perpecahan, pertikaian, permusuhan adalah Nasara. Baik. Demikian pula Yahudi. Allah katakan dengan kalimat yang hampir sama. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Dan akan bertambah kebanyakan dari mereka, atau tidaklah menambah kebanyakan dari mereka apa yang diturunkan dari Rabbmu ini kecuali tughyanan wa kufra. Al-Quran yang Allah turunkan tidak menambah mereka, ahlul kitab itu, Yahudi itu, kecuali tughyanan wa kufra, kecuali bertambah melampaui batas, bertambah kufur. Apa azabnya? Wa alqaina bainahumul adawah, maka kami timpakan atas mereka permusuhan, wal baghdha, kebencian di antara mereka, ila yaumil qiyamah. Berarti Nasara sudah Allah timpakan adab dalam bentuk perpecahan, permusuhan, saling membenci ila akhirnya. Banyak aliran-aliran mereka, banyak pemahaman-pemahaman mereka, dan mereka saling mengkafirkan. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata Yahudi juga sama. Yang tadi Allah katakan wa aghrayna bainahum, yang ini alqaina bainahum. Adapun yang ditimpakannya sama, al-adawa wal baghdha bainahum.
permusuhan dan kebencian di tengah-tengah mereka. Wa qad qala ta'ala li nabiyhi alaihi salatu wassalam. Maka Allah katakan kepada nabinya, kepada rasulnya alaihi salatu wassalam, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Tidak termasuk golongan yang berpecah belah. Kaum muslimin tidak termasuk golongan orang yang berpecah belah. Seharusnya kalau saja mereka masih berpegang dengan qala Allah dan qala Rasul, kalau saja mereka masih mengikuti bimbingan sunnah dari nabinya alaihi salatu wassalam, maka seluruh kaum muslimin di seluruh dunia akan bersatu di jalan yang sama. Quran mereka sama, hadis-hadis mereka sama. Kenapa harus berpecah? Baik. Maka perpecahan itu barakallahu fikum disebabkan ketika mereka meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak mau menjalani jalan para sahabat, jalan umat yang sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani fillah a'azakumullah, masing-masing mencari jalan sendiri-sendiri. Kemudian dikasih legalitas, dicap, ini tidak mengapa, maka silakan berpecah. Kok perpecahan dikasih legalitas, distempel halal? Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang berkata, perpecahan itu rahmat, perbedaan itu rahmat. Kalau perbedaan dan perpecahan itu rahmat, nggak akan ada cercaan sekian banyaknya ayat Al-Quran yang menyatakan jangan berpecah belah. Mereka itu berpecah belah. Mereka sekian banyak cercaan Allah kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka berpecah belah, saling bermusuhan, saling membenci ila akhirnya. Ikhwani fiddina azakumullah. Mengapa kemudian kita menyatakan bahwa perpecahan itu rahmat? Perpecahan itu azab. Nasrani tadi dikatakan ketika mereka nasu ma dzukiru bih atau nasu haddan mimma dzukiru bih, ketika mereka melupakan bagian yang Allah sudah peringatkan mereka melupakannya, fa aghraina bihim, kami timpakan atas mereka, saling bermusuhan, saling membenci. Yahudi juga Allah katakan ketika mereka dengan dalil-dalil, dengan ayat-ayat Allah tidak bertambah kecuali kekufuran, fa alqaina bainahum al-adawa wal baghdha, kami timpakan atas mereka saling bermusuhan, saling bertikai, saling berselisih. Itu azab. Maka tinggal kaum muslimin yang sampai sekarang masih ada di dunia ini berjalan bersama kitabnya yang masih lengkap dengan sunnah-sunnah Rasulnya masih terjaga. Mau pilih jalan yang mana? Jalannya Yahudi dan Nasrani berpecah belah, atau jalannya para sahabat, para tabi'in, diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh para imam ahlus sunnah sepanjang masa. Mau pilih mana? Antara dua. Kalau mengikuti Yahudi dan Nasrani, mengikuti hawa nafsu, berpecah belah. Kalau mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ihim, dan para imam ahlus sunnah sepanjang masa, berupaya menggali dari Quran dan sunnah, akan terdekat atau akan menjadi dekat umat Islam ini semakin kokoh persatuan, semakin sempurna, semakin bersatu ila akhir. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kalau kalian berpecah belah dan bertikai, maka Rasul tidak termasuk golongan kalian. Artinya Allah pisahkan Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulnya berlepas diri dari semua itu. Wa dzalika yaqtadi tabarru'uhu minhum. Dan ini konsekuensinya, Nabi berlepas diri dari mereka yang bertikai, yang berpecah belah, yang memilih jalan sendiri-sendiri, yang mencari jalan dengan hawa nafsunya, seenaknya sendiri, yang mencari jalan sesuai dengan hawa nafsunya. Nabi berlepas diri dari mereka.
Fi jami'il asya, dari segala apa yang mereka jalani. Wa man taba'a ghairahu fi ba'di umurih, dan siapa yang mengikuti orang lain dalam beberapa perkara, fahuwa minhu, maka orang itu dianggap golongannya. Fi dzalikal amr, paling tidak dalam masalah yang diikutinya. Lianna qalal qail, karena seorang yang berkata ana min hadza, aku dari fulan, maknanya bukan persis sama, wajahnya sama, hidungnya sama, matanya sama, seperti kembar identik, yang enggak tentunya. Kalau seorang berkata ana min fulan, aku bagian fulan, tentunya maknanya ada sesuatu yang sama, bukan seluruhnya. Ai ana min naw'ihi, maknanya aku termasuk jenis si fulan. Wa huwa min naw'i, lianna syakhsaini la yattahidani illa bin naw', karena dua orang tidak dianggap sama kecuali dengan jenisnya. Seseorang atau dua orang tidak dianggap sama kecuali dengan karakternya. Oh, si fulan ini kasih fulan. Apa maknanya? Wajahnya berbeda. Tingginya bahkan berbeda. Warna kulitnya juga berbeda. Kok kamu bilang sama? Sejenis. Abu Hanifah dengan murid terdekatnya Abu Yusuf sampai jadi pepatah. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Kalau ada orang yang bilang gitu, maknanya dua orang ini sama. Ya. Si fulan misalnya melakukan hal yang sama dengan gurunya. Oh, si fulan melakukan seperti itu. Kita tinggal mengucapkan kalimat Abu Yusuf, Abu Hanifah. Ya, ini namanya Abu Yusuf pasti mengikuti Abu Hanifah. Orang tadi berbuat kejelekan tadi sama dengan gurunya. Abu Yusuf, Abu Hanifah. Ini barakallahu fikum. Tentunya bukan wajahnya sama, bentuknya sama, warna kulitnya sama. Tidak semuanya. Hanya pada karakternya. Barakallahu fikum. Atau naw'iyahnya saja, jenisnya. Kama fi qoulihi ta'ala, mereka ba'dukum min ba'd, sebagian kalian termasuk sebagian yang lain. Kenapa? Munafiqin wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Orang mukminin wal mukminat ba'duhum min ba'd. Sebagian mereka golongan sebagian yang lainnya. Sebagian mereka termasuk dari yang lainnya. Pada apanya? Pada jenisnya. Barakallahu fikum. Sama-sama mukmin dan mereka sama-sama munafik. Yang pertama. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, ketika berkata pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anta minni wa ana minka, engkau dariku dan aku darimu. Apa maknanya? Sama. Engkau dan aku sama-sama dari Ahlul Bait. Jenisnya. Barakallahu fikum. Lastu min hadza fi syai'. Kalau ada seseorang yang berkata, aku tidak termasuk urusan ini sedikit pun. Ketika ustadznya marah, siapa yang melakukan ini semua? Siapa yang mengerjakan? Siapa yang melakukan? Ada seorang berkata, lastu min hadza syai'. Aku tidak termasuk dalam urusan ini sedikit pun. Apa maknanya? Aku tidak termasuk. Mungkin gurunya akan berkata, kamu termasuk karena kamu sama-sama murid. Ya, bukan itu yang dibahas. Maksudnya dari jenis perbuatan orang seperti itu, aku tidak termasuk. Barakallahu fikum. Ailastu musyarikan, maknanya aku enggak ikut-ikutan. Aku enggak ikut-ikutan. Lastu musyarikan lahu fi syai'. Aku tidak ikut-ikutan dalam perkara tersebut. Bal ana mutabarri, bahkan aku berlepas diri dari seluruh apa yang terjadi. Demikian pula ketika Allah menyatakan pada nabinya bahwa mereka-mereka yang berpecah belah, engkau
Bukan termasuk mereka sedikit pun. Lasta minhum fi syai'. Dalam surat 6 Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya mereka yang memecah belah agamanya menjadi beraliran-aliran, berpemahaman-pemahaman yang berbeda-beda, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Maknanya sama seperti itu. Engkau tidak ikut-ikutan dengan mereka, engkau berlepas diri dari mereka, engkau tidak termasuk golongan mereka, dan mereka tidak termasuk golongan engkau. Berarti ini sama ancamannya ayat ini dengan hadis-hadis yang Rasulullah SAW menyatakan, laisa minni, bukan dari golonganku orang yang berbuat seperti ini. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami orang yang begini-begini. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu golongan kami, bukan golongan kami. Siapa yang menipu umat kami, bukan golongan kami. Ini kalimat-kalimat laisa minni, bukan golongan Nabi, karena Nabi berlepas diri dari mereka. Dan mereka berjalan bukan di jalan Nabi. Karena perbuatan tersebut bukan perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa idza kana Allahu qad barra'a Rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min jami' umurih. Faman kana muttabi'an lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqiqatan kana mutabarri'an katabarru'ihi. Naam, wa man kana muwafiqan lahum kana mukhalifan lirrasul biqadri muwafaqatihi lahum. Maka jika Allah Subhanahu wa taala sudah membebaskan nabinya dari golongan yang berpecah belah, min jami' umurihi, dari segala urusan mereka, maka siapa yang mengikuti Rasulullah SAW secara hakikat, maka mereka pun mestinya berlepas diri dari mereka-mereka yang berpecah. Karena Nabi pun Allah lepaskan, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak termasuk golongan mereka. Dan tentunya pengikut engkau pun wahai Rasul tidak termasuk mereka, berlepas diri dari mereka. Kata barru'ihi, wa man kana muwafiqan lahum, dan siapa yang mencocoki mereka, mencocoki orang yang berpecah belah, yang berarti mukhalifan lirrasul, yang berarti menyelisihi Rasul, maka dia berarti dianggap mencocoki mereka sesuai dengan apa yang mereka ikuti, seberapa mereka ikuti. Fa inna syakhsainil mukhtalifaini min kulli wajhin fi dinihima kullama syabahat ahaduhuma khalafatil akhar. Karena dua orang yang berbeda, fa inna syakhsaini al mukhtalifain, dua orang yang berbeda, min kulli wajhin, dari segala sisinya, dan dari agamanya berbeda, ini agama lain, maka setiap menyerupai salah satunya pasti akan menyelisihi yang lain, otomatis. Iya Pak, iya. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Syakhsaini, dua orang, berbeda semuanya, termasuk agamanya berbeda. Kalau engkau berusaha untuk mencocoki yang Islam, pasti akan menyelisihi yang kafir. Kalau engkau berusaha untuk menyelisihi orang kafir, menyerupai orang kafir, maka engkau akan bertentangan dengan Islam. Sahih? Kalau engkau mengikuti Rasulullah SAW, pasti akan berbeda dengan jalannya Yahudi dan Nasrani. Kalau engkau menyerupai Yahudi dan Nasrani, otomatis akan berbeda dengan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah." Ila akhir surah. Ayat ini, barakallahu fikum, Allah sebutkan, la nufarriq, kami tidak beda-bedakan semua para rasul. Mengapa? Padahal kalau dilihat dari syariatnya, berbeda-beda syariatnya.
Kalau lihat dari zamannya, berbeda-beda zamannya. Kalau lihat dari apalagi wajahnya, berbeda-beda wajahnya. Warna kulitnya juga berbeda-beda bisa jadi. Baik. Mengapa dikatakan la nufarriq baina ahadin? Kami tidak beda-bedakan antara mereka. Karena mereka semua sama dari satu sisi. Yaitu mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain. Dan mereka menerima apapun yang Allah perintahkan dengan sami'na wa ata'ana. Maka kami beriman dengan mereka semuanya. Yang kedua, sama-sama mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semua rasul diutus oleh Allah taala. Kami tidak bedakan. Tetapi Rasulullah SAW, nabi terakhir, dikatakan afdalul anbiya, sebaik-baik para nabi. Apakah bertentangan dengan ayat tadi? La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami enggak akan beda-bedakan seorang pun dari para rasul. Enggak bertentangan. Karena kita tidak beda-bedakan dari nau'nya. Semuanya rasul, semuanya kami muliakan, semuanya kami hormati. Kalau tafawud, perbedaan keutamaan di antara mereka ada. Tetapi apakah boleh kita memuji yang satu mencerca yang lain? Tidak boleh. Apakah boleh kita memuliakan nabi yang satu, menghinakan nabi yang lain? Tidak boleh. La nufarriq baina ahadin min rusul. Kita tidak beda-bedakan dalam keimanannya, dalam memuliakan mereka, dalam mengakui bahwa mereka benar-benar utusan Allah. Tidak boleh kita beda-bedakan. Min hadal jins, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.